Shalom adik-adik, Kids Impact sejak kecil sudah kuat. Nah adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya selalu bersuka cita. Tidak terasa adik-adik, kita sudah ada di minggu ketiga bulan Desember. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa lebih dulu ya. Kak Hana akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Tuhan sudah menolong kami sampai di minggu ketiga bulan Desember. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari cerita firman Tuhan dan nasihat firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu boleh masuk dalam hati kami, tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Nah adik-adik, beberapa waktu yang lalu seluruh rakyat di Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai seorang pemilih ikut dalam kegiatan bersama yang diadakan di seluruh Indonesia. Apa itu adik-adik? Yaitu pemilihan umum. Ya, pemilihan umum diadakan untuk memilih 2 orang pemimpin, yaitu presiden dan wakilnya, dan wakil presiden. Nah adik-adik, ada peraturan bahwa siapapun yang ikut sebagai pemilih harus berada atau kembali ke tempat asalnya. Bila tidak bisa pulang, mereka dapat segera mendaftar di tempat tinggal terkini. Maka banyak orang yang ada di luar kota atau yang ada di tempat-tempat di mana mereka tidak berasal itu segera pulang ke tempat asalnya. Kenapa? Supaya bisa mengikuti pemilu atau pemilihan umum. Nanti adik-adik bisa tanya ya sama papa dan mama. Apa itu pemilu? Nah adik-adik, di dalam Alkitab ada juga loh cerita tentang seorang kaisar yang meminta seluruh rakyatnya untuk mendaftarkan diri di dalam sensus. Termasuk juga Maria dan Yusuf. Nah adik-adik, supaya lebih jelas kita mau mendengar firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh, adik-adik tidak boleh lupa siapkan apa? Alkitab. Alkitab buku ya adik-adik. Alkitab seperti ini. Kemudian apalagi buku catatan dan alat tulis. Adik-adik jangan lupa ya. Adik-adik catat pelajaran firman Tuhan hari ini. Yang berjudul Berkat Pengorbanan Yesus. Nah adik-adik yuk kita buka Alkitab. Kita mau buka bersama-sama di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7 dan ayat 12. Untuk ayat 1 dan sampai 7 kita semua akan menonton bersama-sama lewat film berikut ini. Yuk adik-adik kita sama-sama perhatikan videonya ya. Tetapi Kak Hana mau bacakan di ayat yang ke-12 lebih dahulu. Dan inilah tandanya bagimu ya. Di dalam Lukas 2 ayat 12, adik-adik boleh baca? Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Yuk adik-adik kita lihat videonya bersama-sama. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi
jadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik, dari video tadi kita melihat kalau Maria dan Yusuf mendaftarkan diri di kota yang bernama Bethlehem. Adik-adik lihat kan tadi Maria bersama Yusuf pergi dari kotanya menuju ke kota Bethlehem. Dan saat itu juga adalah waktunya Maria untuk melahirkan seorang bayi yang bernama Yesus. Adik-adik, puji Tuhan, di bulan Desember ini semua orang bisa merasakan suasana sukacita dan damai untuk memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Yaitu hari apa adik-adik? Coba adik-adik tulis di kolom chat. Kelahiran Yesus ke dalam dunia namanya hari? Ya betul, hari Natal. Nah sekarang adik-adik coba sebutkan. Apa yang adik-adik lihat atau adik-adik dijumpai sebagai tanda menyambut Natal? Nah, coba adik-adik coba ditulis di kolom chat. Pasti adik-adik sudah banyak melihat atau menjumpai adanya hiasan Natal. Bahkan pohon Natal yang indah, yang tinggi, yang bagus sudah terpasang di beberapa tempat. Misalnya di mana saja? Pohon Natal ada di mana adik-adik? Ayo ditulis. Ya, di gereja. Kemudian di mana? Di rumah, di tepi jalan, di toko-toko, di mall, juga supermarket. Oh, mungkin di rumah adik-adik juga ada. Good, ya adik-adik. Nah, apakah ada di antara adik-adik yang selalu merayakan Natal bersama keluarga di tempat lain atau di kota lain? Coba adik-adik ingat-ingat, pernah nggak ya waktu Natal kita tidak di kota kita? Sehingga apa adik-adik harus mengadakan perjalanan yang amat jauh sebelum hari Natal. Ya walaupun tidak banyak, pasti di antara adik-adik ada yang bersama keluarga harus mengadakan perjalanan keluar kota. Atau ke kota lain atau daerah lain untuk bisa berkumpul dan bertemu dengan saudara-saudara. Dengan tujuan apa? Benar adik-adik, merayakan bersama hari Natal, hari lahirnya Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Karena Yesus lahir sebagai juru selamat kita. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar. Ada dua hal adik-adik dari ayat-ayat yang sudah kita baca, kemudian video yang sudah kita lihat. Ada dua hal yang bisa kita renungkan bersama, yaitu apa adik-adik? Yang pertama adalah bukti kasih Tuhan kepada manusia. Ditulis adik-adik. Yang pertama apa? Coba ditulis di kolom chat. Bukti kasih Tuhan kepada manusia. Adik-adik, sejak Adam dan Hawa berbuat dosa karena pelanggaran mereka jatuh dalam dosa karena apa? Tidak mentaati perintah Tuhan. Maka semua anak dan cucunya menjadi berdosa sampai zaman sekarang. Bagaimana supaya manusia berdosa bisa memiliki hidup yang baik, hidup yang dipulihkan, dan hidup kudus atau hidup benar?
Coba adik-adik bisa nggak jawabannya apa adik-adik? Nah, Kak Hana kasih jawabannya. Jawabannya adalah manusia berdosa itu harus ditolong. Lalu siapa yang bisa menolong? Ada yang tahu nggak? Boleh ditulis di kolom chat kalau adik-adik tahu. Benar adik-adik, bukan manusia yang menolong dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Allah yang telah menciptakan kita manusia yang sanggup menolong. Sebagai bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita, Allah sangat mengasihi manusia. Apa adik-adik? Allah Bapa di surga mengutus anaknya datang ke dunia untuk menjadi manusia dan menjadi juru selamat bagi kita umat manusia. Adik-adik, dari ayat Alkitab yang telah kita baca tadi, Maria yang sedang mengandung oleh Roh Kudus diajak oleh tunangannya, yaitu calon suami Maria yang bernama siapa? Yusuf. Ya, pergi dari mana tadi adik-adik? Kota Nazaret ke kota Bethlehem. Mengapa mereka harus melakukan perjalanan yang jauh? Alasannya karena mereka saat itu mendapat perintah adik-adik bahwa semua orang harus mendaftarkan diri di tempat asalnya. Namanya harus dicatat di tempat asalnya, di kota mereka masing-masing. Nah adik-adik, Yusuf itu berasal dari Bethlehem. Tentu dia mengajak dan membawa Maria ke kota Bethlehem. Adik-adik, perjalanan saat itu sangat jauh. Ditempuh itu tidak menggunakan motor, mobil, kereta api seperti zaman sekarang. Tetapi Maria naik di punggung seekor keledai yang dituntun oleh Yusuf. Nah adik-adik, sesampainya di kota Bethlehem, Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat atau kamar di rumah penginapan. Tidak ada semua, adik-adik, semua penuh. Kenapa? Karena kota Bethlehem itu sudah dipenuhi oleh orang-orang yang pulang ke kampung halamannya. Mereka tidak dapat tempat. Akhirnya Maria dan Yusuf ditunjukkan di satu ruang atau tempat yang dipakai untuk menjaga ternak di waktu malam. Di tempat itu Maria melahirkan seorang bayi laki-laki dan membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya ke dalam palungan. Palungan itu tempat makan hewan adik-adik. Yesus dibaringkan di situ dan bayi itu diberi nama Yesus. Yesus adalah anak Allah yang telah dilahirkan di dunia untuk menjadi juru selamat bagi kita. Yuk katakan bersama, ikuti Kak Hana berkata, aku bersyukur. 1, 2, 3. Aku bersyukur Tuhan Yesus menjadi juru selamatku. Tuhan Yesus menjadi juru selamatku. Nah, tadi poin pertama, sekarang poin kedua, yaitu apa adik-adik? Tuhan Yesus rela berkorban. Lebih dulu kita harus ngerti bahwa yang dimaksud dengan berkorban adalah tindakan yang dilakukan untuk orang yang kita sayangi, yang kita cintai, dan berarti dalam hidup kita. Berkorban dalam arti sederhana adalah tindakan atau perbuatan yang tulus kepada yang kita kasihi. Nah, semua manusia atau setiap orang yang akan menerima hukuman karena telah berdosa, maka Tuhan Yesus yang anak Allah itu, yang mengasihi manusia, rela berkorban. Dia datang ke dalam dunia untuk dilahirkan menjadi manusia. Supaya manusia atau setiap orang yang percaya kepada Tuhan diselamatkan. Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Dia akan diselamatkan. Adik-adik ingat enggak ada satu lagu? Yesus
telah lahir ke dalam dunia ini. Adik-adik ingat kan? Yesus itu lahir dari anak Allah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Adik-adik, pengajaran atau teladan apa yang adik-adik dapat untuk dilakukan? Nah, adik-adik, yuk kita kupas satu-satu yuk. Yang dapat adik-adik lakukan adalah 1. Percaya dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ya adik-adik ya, percayanya sungguh-sungguh adik-adik. Jangan cuma asal percaya, sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus kita sebagai juru selamat. Kemudian yang kedua apa? Melakukan dengan taat setiap perintah Tuhan. Coba perintah Tuhan itu apa aja sih adik-adik? Jangan marah-marah, ya kan adik-adik? Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan melawan orang tua. Ya, itu adalah perintah Tuhan adik-adik. Ya, kemudian yang ketiga apa adik-adik? Miliki hati yang rela berkorban, yaitu melakukan perbuatan yang tulus kepada semua teman dan kepada orang-orang di sekitar kita. Apa ya itu ya? Kalau kita menolong teman kita, tidak boleh dengan pamrih. Misalnya kita menolong teman kita untuk belajar. Nanti mikirnya gini, nanti kalau aku menolong dia belajar, aku nanti ditraktir. Tidak boleh gitu adik-adik. Harus punya hati yang tulus tanpa pamrih. Tidak boleh ada pikiran untuk minta imbalan. Nah, kemudian misalnya kita menolong orang tua. Aku mau bantu orang tuaku supaya apa? Aku dikasih uang jajan yang banyak. Tidak boleh. No. Ya adik-adik, Tuhan berkata miliki hati yang tulus, perbuatan yang tulus. Nah, sekarang yang keempat adik-adik, rela berkorban untuk Tuhan. Apalagi tuh Kak Hana? Rela berkorban untuk Tuhan itu apa adik-adik? Rajin beribadah setiap minggu. Ayo angkat tangan, tulis di dalam kolom live chat-nya. Siapa yang tidak pernah atau jarang membolos, tidak pernah absen untuk datang ibadah sekolah minggu? Oh hari ini Kak, aku online karena aku sakit. Oh itu bagus, sakit masih online. Berarti apa? Adik-adik berkorban untuk Tuhan. Kemudian apa? Kalau di sekolah minggu atau di ibadah raya kita mengikuti apa? Melayani sebagai pemain musik. Siapa di sini yang bisa main musik? Tulis, aku bisa main musik. Ya, pinter. Oh Kak, aku bisa main keyboard, aku bisa main gitar, aku bisa main drum. Nah, tulis adik-adik, aku mau melayani Tuhan. Ya, kemudian berikutnya apa? Memberi persembahan yang terbaik. Ya adik-adik ya. Kemudian yang terakhir apa adik-adik? Miliki kerendahan hati. Tidak menjadi anak-anak yang sombong. Adik-adik tidak boleh pamer ya. Kalau bahasanya sekarang apa adik-adik? Flexing. Wih, dipamerin. Jamku tangan baru loh. Bisa begini begitu loh. Handphoneku baru loh. Dipamer-pamer. Ini sepatuku baru. Adik-adik nggak boleh itu. Karena itu pamer. Harus kita belajar apa? Rendah hati. Nah, yuk adik-adik kita katakan bersama. Bareng sama Kak Hana. Atau boleh ditulis. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, hidupku diselamatkan. Ulangi adik-adik. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, hidupku diselamatkan. Kita imani adik-adik ya. Nah sekarang adik-adik Kak Hana sudah selesai membawakan firman Tuhan. Yuk adik-adik kita sama-sama mensyukuri setiap berkat kemurahan Tuhan yang ada di dalam hidup kita semua. Kita mau berdoa ya adik-adik. Ikuti Kak Hana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik sekali. Kasih setiamu untuk kami. Engkau memberikan anakmu, Tuhan Yesus, untuk lahir ke dunia sebagai juru selamat kami. Dan di dalam namamu yang penuh kuasa, ajarkan kami selalu memiliki hati yang penuh kasih,
suka menolong orang lain dan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, terakhir adik-adik, kita punya ayat yang sangat populer. Ayat ketika Kak Hana masih kecil pun sudah hafal lagunya, ayat ini adik-adik. Di mana adik-adik? Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yuk kita buka atau boleh ditulis, diketik di live chat. Yohanes 3 ayat 16. 3:16 ya adik-adik ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Yuk kita baca, kita buka Alkitabnya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi adik-adikku yang hebat. Terus semangat, terus rajin ke gereja. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.